tunjukkan slide. Ketika mereka pergi menangkap ikan, Simon Petrus katakan kepada murid-murid yang lain, aku pergi menangkap ikan. Kami punya seorang pada di Salike yang dia suka memancing. Lalu dia grup pancing dia pada James Ting. Kalau kalian nanti singkat ke Salike, kalau dia punya t-shirt diletak di belakang. I will go for fishing. Tulis di situ. John 20 verse. Di bawah. Apa maksud? Saya pergi memancing, saya pergi menangkap ikan. Dan murid-murid yang lain berkata, kami pergi juga dengan. Kalau kita ingat, bukankah kepada murid-murid itu Tuhan Yesus berkata, pergi kepada Petrus dan murid yang dikasihinya, dia katakan, aku akan mengubah engkau menjadi penjala manusia. Dan sekarang Yesus mati sudah, tak ada guna lagi. Cerita saja dia bangkit, itu perempuan saja pandai-pandai cakap Maria Magdalena. Tiada, mana dia bangkit? Aku pergi menangkap ikan. Artinya apa? Dia kembali kepada kehidupan. Dia lupa pada panggilannya. Dalam kehidupan kita sama, bukan hanya pada, kadang lupa pada panggilan. Every single us, we have a vocation. Kamu dipanggil menjadi bapak, menjadi ibu. Menjadi bapak ibu bukan di rumah saja, jangan keluar rumah lalu lupa kamu pikir kamu single. Ini vocation. Kami bukan hanya di gereja saya pada lalu di luar saya, kenapa sigat? Kenapa pada Aren sigat ya, orang sakit namanya kami nyebut dia Aren sigat. Nah yang bicara lalu yang membagi diri single kan? Kita kawin apa deh? Kita cincin ya. Ada cincin, kubur ada lagu ketok kami suka. Semua kita punya vocation, panggilan untuk kita masing-masing. Kita semua dipanggil dan kadang-kadang kita lupa. Seperti murid lupa, seperti Petrus lupa pada panggilannya. Aku pergi menangkap ikan, lupa sudah sebab Tuhan sudah mati. Tidak ada Tuhan lagi. Saat ada Tuhan lagi dalam kehidupan kita, kadang kita lupa dengan vocation. Kita lupa dengan panggilan kita. Kita lupa dengan kedirian. Kita lupa dengan keluarga. Kita lupa dengan siapa kita sebenarnya ditempatkan Tuhan di tengah keluarga. Maka kita kembali ke kehidupan lama, macam-macam kehidupan lama, baik atau buruk kehidupan. Kita lupa dengan diri kita yang sekarang. Itu menarik dari Injil ini. Ketika murid lain kata kami pergi bersama kau, lalu mereka pergi menangkap ikan. Apa yang jadi? Ketika mereka menangkap ikan malam itu tidak ada apa-apa di dalam. Tidak ada apa-apa. Sebab mereka tidak menyertakan Tuhan di dalam perahu mereka seperti selama ini. Mereka berusaha dengan diri mereka sendiri. Karena kita rasa kita lari dari pengalaman hidup kita lari dari keluarga, kita merasa boring. Kita merasa sakit sejak pada bertengkar tiap hari. Lalu kita mau menghibur diri kita, pergi mencari sesuatu yang boleh menghibur kita di luar, tapi kita merasa in vain. Kita merasa sengapa. Sadar ya? Maka tak parah. Kenapa? Karena memang bukan itu yang sebenarnya tempat. Kita boleh tertawa tapi hati kita tetap beriris. Sebab kita memang tahu kita bukan di jalan yang sepatutnya. Nah, saudara-saudara terkasih, mereka tidak menangkap. Sebab mereka tidak berjalan dalam perahu bersama dengan Tuhan. Dan kemudian apa yang jadi, Tuhan Yesus ada di sana. Dan mereka tidak mengenalinya. Kenapa? Karena bagi mereka Tuhan sudah mati. Dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, kadang kita bertemu dengan banyak pengalaman di mana Tuhan menampakkan diri dengan banyak cara. Saat kita mau limpang dalam jalan, saat kita mau menyimpang dari jalan kita, ada banyak cara Tuhan menegur kita, entah lewat sakit, berat atau ringan, entah insiden, entah sesuatu yang sekurang-kurang mau menegur kita, bahwa kita kata tak ada. Itu bukan Tuhan yang menegur. Dan sekarang murid-murid juga mengalami hal yang kurang sama. Mereka tidak mengenali itu. Kita teruskan slide yang kedua dari Injil. Lalu Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Mereka menuruti Yesus dan mereka menangkap ikan. Dan pada saat itu murid yang dikasihi oleh Tuhan berkata, itu Tuhan. Saat mendengar itu Tuhan, Simon Petrus di situ dikatakan mengambil pakaiannya, mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam. Lucu kan? Orang pergi mandi
dikit lagi kalau pergi ke swimming pool macam saya di Sibu, tak orang ketawa. Ini deh adekku datang ke swimming pool tak bawa baju. Sampai swimming pool ambil garing dia baru terjun. Mana ada gila ya, karena wajib deh hospital dia masuk dengan biaya ini. Orang pikir kita gila sudah kan, datang ke sana tidak bawa baju kita. Oh, itu tuala. Sampai tepi swimming pool ambil baju itu lengkap semua, lalu cebur ke dalam. Orang bilang, oh udah stres tuh. Tapi Simon Petrus buat yang sama. Memang orang menangkap ikan, dia tidak bawa baju kan? Sebab berat, lalu dia mudah saja takut basah. Lihat itu Tuhan, lalu dia ambil baju dan lupa. Tahu kenapa? Sebab dia malu telanjang di depan Tuhan. Bukan soal menghormati Tuhan Yesus. Sebab Simon Petrus berapa kali menyangkal Tuhan? Bertemu dengan Tuhan yang bangkit sekarang bukan kegembiraan itu dia aku mati. Hidup pula dia pikir mati sudah. Dia ambil baju, dia terjun. Artinya apa? Dia mengenakan alas. Dia mengenakan sebagai baju 10,000 reason. Dia mencari alasan apa bisa jawab. Lalu dia terjun. Dia malu telanjang. Seperti kemarin kita cakap orang di taman Eden. Malu telanjang. Sekarang malu ditelanjangi oleh Tuhan Yesus. Atas kesalahannya 3 kali menyangkal dia. Tapi apa yang jadi? Sesudah mereka makan selai terakhir, Yesus berkata, Simon, anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku lebih dari mereka? Lebih dari murid-murid? Lebih dari hasil tangkapan ini? Apakah kau mengasihi aku lebih dari murid-murid ini? Lebih dari ikan yang ditangkap ini? Apakah kau mengasihi Tuhanmu lebih dari Tuhan berikan saudara-saudari kepadamu? Lebih dari harta yang Tuhan berikan kepadamu? Apakah kau mengasihi Tuhan walaupun semuanya nanti tidak ada? Itu sekurang-kurang Tuhan Yesus katakan kepada Simon Petrus. Simon Petrus katakan, ya Tuhan benar, aku mengasihi engkau. Lalu Yesus katakan, dia sudah siap, terserahlah. Tuhan Yesus katakan, ulah deh. Kamu yang dulu menyangkal saya, dia sudah sedia lah, sudah pakai pakaian, terserahlah. Tuhan mau ludahi pun ludahi. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Gembalakanlah domba. Tuhan Yesus tidak marah. Ada yang rangsik. Ada yang ngomong. Tuhan Yesus tidak mengejek. Ada yang ngeleseh. Tuhan Yesus tidak dia mau menuduh apapun, tidak mengungkit masa lalu sedikit pun. Tetapi Tuhan Yesus berikan apa? Harapan ke depan. Harapan ke depan. Dia tidak katakan, berapa kali kau sangkal saya tidak. Apakah kau mengasihi aku Petrus? Simon, anak Yohanes. Gembalakanlah domba. Dia malah memberi kepercayaan. Inilah cara Tuhan untuk menegur Simon Petrus. Dan hari ini, pada malam hari ini kita mau merefleksikan bersama dengan Injil ini. Dalam kesempatan ini kita adalah Simon Petrus. Ada banyak cara, ada banyak kali kita menyangkal Tuhan dalam kehidupan dengan bermacam cara. Tapi kita tahu setiap hari Tuhan memberi kita harapan apa kita sadari. Sampai saat ini kita masih bernapas, kita masih boleh berjalan, kita masih boleh berbicara dengan orang, kita masih mendapatkan apa yang kita inginkan. Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan gembalakan domba. Dan pada malam hari ini kita mau mengakui seperti Simon pada saat terakhir kali, saat ketiga kali Tuhan bertanya, Simon anak Yohanes, adakah kau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus. Karena Tuhan bertanya untuk ketiga kalinya, adakah engkau mengasihi? Dan pada ujungnya dia berkata, ya Tuhan, engkau tahu, nemu deh, nah oleh aku, engkau, saya tak dapat lagi berbicara. Kamu tahu seberapa dalam atau dangkal cintamu kepadamu. Maka Tuhan Yesus katakan, gembalakanlah domba. Saudara-saudara terkasih, hari ini kita mau di hadapan Tuhan. Tak perlu nanti katakan, Tuhan engkau tahu dosa saya. Katakan saja. Katakan saja. Seberapa dalam, seberapa dangkal cinta kita pada Tuhan. Sebab kita tahu pada malam hari ini Tuhan Yesus pun dalam hati kita akan berkata,
gembalakanlah domba. Sebagai ibu, rawatlah keluarga. Sebagai ayah, rangkullah keluarga. Sebagai saudara dan saudari, bergerak kembali. Gembalakanlah saudara-saudari. Gembalakanlah domba-domba. Ada kesempatan baru diberikan pada kita dari setiap kali kita mengalami pengakuan. Artinya apa? Relasi kita dibaharui. Akan rusak lagi? Mungkin. Tapi jangan plan, jangan rencanakan. Akan susah lagi? Mungkin. Tetapi kita selalu seperti Tuhan Yesus beri kepercayaan pada Simon Petrus. Dan sama kita pun diberi kepercayaan dalam kehidupan. Baik, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita akan meneruskan dengan pengakuan pribadi. Pengakuan dosa datang kepadanya dalam ruang pengakuan di belakang sana. Hanya saya sendiri. Karena itu kita akan buat. Nanti kita selesai short pemilih saya, kita akan bangkit berdiri, kita akan mendoakan doa Tuhan sesudah doa Bapa kami bersama. Dan nanti hukuman peniten sama, saya tidak akan sebut lagi. Selesai pengakuan dosa, kalian keluar, duduk di kursi, berlutut boleh, duduk boleh, silakan. Kalian doakan 1 kali Bapa kami, 10 kali Salam Maria, 1 kali Bapa. Sesudah itu ikut lagi dengan acara praise and worship. Jadi cara pengakuan dosa nanti masuk, Bapak berkatilah saya, lalu saya akan beri tanda salib. Kemudian pengakuan saya terakhir kira-kira 5 tahun, 10 tahun, setahun, 3 bulan yang lalu. Terserah berapa lama. Dosa-dosa saya sebut saja. Sebut saja. Tidak usah di komen, saya pun tidak akan komen. Sesudah itu saya akan memberikan kalian keluar. Sesudah itu kalian doakan hukuman. Doa Tuhan tak banyak lagi doa. Kita sudah doakan sesudah show. Jelas kalau lebih. Jadi nanti tolong dosa sebut. Banyak pun itu sebut saja. Tidak usah di komen.